memuji Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya manis maupun pahit tetap alhamdulillah. Hidupnya sial atau beruntung tetap alhamdulillah. Hidupnya apa saja tetap alhamdulillah. Nah, ini bagian dari al-manawirul ula, bagian dari al-manawirul ula yang dihuni oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya al-manawirul ula itu wujudnya tawakal, ya, maka orang bisa melampaui berbagai macam sarana berupa usaha-usaha. Jadi ikhtiar-ikhtiar itu dilampaui untuk sampai kepada tawakal yang sepenuhnya, yang tanpa usaha. Jadi, apa ada model tawakal seperti itu? Ada di kalangan orang-orang yang kebersandaran hati mereka kepada Allah Ta'ala itu sangat kuat, sehingga tidak sedikit pun bersandar kepada ikhtiar-ikhtiar. Dalam menurut orang yang sudah berada di makom ini, taraktul iktisab iktifaan bimusabbibil asbab. Saya tinggalkan kerja, usaha, ikhtiar, karena sudah percaya sepenuhnya bersandar kepada Allah pencipta segala ikhtiar. Jadi ini yang disebut dengan lompatan-lompatan spiritual, lompatan-lompatan rohani. Ini bagian dari al-manawirul ula di dalam puisinya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Nah, sekarang beliau menyatakan, adakah hatiku tahu jalan macam apa sesungguhnya yang ditempuh oleh mereka itu? Di sini ada kata-kata syi'bun, arada bisyibih at-tariq ilal qalbi, yang disebut dengan jalan macam apa. Itu maksudnya jalan untuk menuju kepada maqamul qalbi, maqam hati. Maqam hati itu adalah maqam hudur, ya. Kalau kita sholat misalnya, kita betul-betul merasakan berhadap-hadapan dengan Allah. Kita duduk seperti ini, merasa berhadap-hadapan dengan Allah. Kita berada di perjalanan, merasa berhadap-hadapan dengan Allah, maka makom kita disebut dengan makomul qalbi, makomnya hati. Nah, jalan menuju kepada makomnya hati itu disebut syi'bun. Disebut syi'bun. Kenapa? Li'anna syi'ab at-turuq fil jabal. Karena sesungguhnya syi'ab itu bermakna jalan yang menuju ke puncak gunung, artinya puncak gunung hati. Sampai di maqamul qalbi ini, orang tidak pernah merasa jauh dari Allah, sebab senantiasa hudur, senantiasa berhadap-hadapan dengan Allah. Orang ini rasanya dekat terus dengan Allah, dan Allah dirasa begitu dekat dengan orang ini. Kalau di dalam puisinya Abdul Hadi WM kan, Tuhan, kita begitu dekat, seperti kain dengan kapas, aku kapas dalam kainmu. Tuhan, kita begitu dekat, seperti api dengan panas, aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat, seperti angin dan arahnya. Kedekatan yang tidak akan pernah terungkapkan dengan kata-kata, kedekatan yang dirasakan sebagai nikmat rohani, dan seluruh penjelasan akan kedodoran tentang nikmatnya rohani berupa kedekatan dengan Allah Ta'ala itu maqamul qalbi, ya, maqamul qalbi, maqamnya hati. Nah, untuk sampai kepada maqamnya hati itu dilukiskan seperti orang menempuh perjalanan di atas jalan setapak untuk menuju ke puncak gunung. Jadi sulit. Rintangannya apa sebenarnya? Kok sulit? Orang bisa terus-menerus merasakan kedekatan dengan Allah. Rintangannya adalah keinginan kepada yang lain-lain, hasrat kepada yang lain-lain. Jadi selama dalam diri kita masih banyak hasrat terhadap yang lain-lain,
Maka untuk sampai kepada puncak gunung sebagai makom hati itu pun juga menjadi sulit. Jadi Allah Ta'ala menguji kita itu dengan berbagai macam keinginan kepada segala sesuatu yang lain. Bisakah kita menepis keinginan kepada yang lain itu? Hidup ini dalam hidup kita sering digoda. Mau ini enggak, mau itu enggak, mau ini enggak, mau itu enggak. Mulai dari godaan berupa harta benda duniawi, dan akhirnya yang tertinggi itu adalah godaan berupa kesenangan-kesenangan ukhrawi. Itu juga sama godaan. Faka'annahu lamma ghabat anni hadhil manazirul ula tara ayya tariqin li ba'di qulubil arifin alladhi salaku hadhihi turuq. Kalau ternyata jalan sebagai proses untuk wusul kepada Allah Ta'ala itu sepi karena tidak ada peminatnya, misalnya orang semakin tidak minat kepada maqamul qalbi, semakin tidak minat untuk merasa berhadapan-hadapan dengan Allah karena tergoda oleh yang lain-lain. Kalau ternyata al-manazirul ula itu kesepian karena tidak ada siapapun yang bermukim di situ, maka kalau begitu sesungguhnya secara otomatis lenyap pula al-manazirul ula itu. Bukankah rumah itu berarti karena ada penghuninya? Ketika penghuni rumah lenyap, apalah arti sebuah rumah? Ya. Makom itu juga berarti karena ada yang bermukim, yang tinggal di situ. Ketika yang bermukim, yang tinggal di situ tidak ada, apalah arti makom? Makomul qalbi hanya tinggal sebagai pembahasan-pembahasan di kitab-kitab kuning, di kitab-kitab klasik. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang berminat untuk bermukim, bertempat tinggal di sana. Nah, kenapa di sini ada spesifikasi penyebutan asyi'ab atau jalan yang menuju ke puncak gunung itu? Nah, gunung itu simbol dari al-watadus tsabit, yaitu pasak bumi yang kukuh. Karena itu ya, di antara para aulia ada wali autad. Wali autad itu paku dari kehidupan, yang andaikan tidak ada wali autad, maka kehidupan ini akan menjadi goyah karena pakunya tidak ada. Sama seperti bumi, ketika gunungnya tidak ada akan menjadi goyah. Dulu ketika pertama kali Allah menciptakan bumi itu, buminya goyang. Lantas Allah menciptakan gunung, kemudian buminya ini diam, tenang. Malaikat bertanya kemudian, "Ya Allah," katanya, "apa ada yang lebih kuat dibandingkan dengan gunung?" katanya. Allah jawab, "Oh, ada yang lebih kuat dibandingkan dengan gunung itu, ada." "Apa itu ya Allah?" "Api," katanya. Jadi gunung itu bisa musnah oleh kekuatan api. Terus, "Apa ada yang lebih kuat dibandingkan dengan api ya Allah?" "Ada," katanya. "Apa itu?" "Angin." Karena angin itu juga bisa, api itu bisa habis oleh angin yang kencang terus menerus. Terus, "Apa ada yang bisa mengalahkan angin ya Allah?" "Ada." "Keikhlasan hati seseorang yang murni semata-mata karena aku." Jadi ya, ternyata keikhlasan manusia betul-betul karena Allah Ta'ala itu lebih kukuh dibandingkan dengan gunung, lebih hebat dibandingkan dengan angin yang bertiup kencang, lebih hebat. Nah, karena itu setan sekalipun itu takluk kepada orang yang hatinya tulus. Karena itu setan itu menyatakan, "Semua hamba-hambamu akan saya sesatkan ya Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang betul-betul kau takdirkan, kau anugerahi keikhlasan." Itu gak bisa digelincirkan. Setan seluruh dunia berkumpul, bersatu padu menjadi satu, tidak akan pernah bisa menggelincirkan orang-orang yang hatinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak akan pernah bisa. Itulah sebabnya kenapa jalan
kepada puncak gunung itu sulit, untuk mencapai puncak gunung dan makam gunung itu sulit sebagai autat, karena memang tidak mudah orang sampai kepada puncak keikhlasan. Keikhlasan kelas paling rendah ya adalah kita beramal untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan kesenangan dunia ini dan kesenangan akhirat nanti. Itu ikhlas, tapi kelasnya kelas paling rendah. Jadi kalau kita beramal, tekun sholat berjamaah biar dapat jodoh, biar dapat rezeki yang banyak, berbahagia, bebas dari berbagai macam malapetaka, ikhlas itu sudah. Tapi kelasnya paling bawah sendiri. Terus yang kedua, ikhlas yang kedua itu kita melakukan segala kebaikan tidak karena ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan, tapi karena kita paham tujuan kita satu-satunya itu cuma Gusti Allah. Sebagaimana awal kita cuma Gusti Allah, akhir kita pun juga Gusti Allah. Karena itu tujuan yang hakiki bagi kita cuma Gusti Allah. Ya Allah, ketika kami berjalan, jadikanlah Engkau sebagai satu-satunya tujuan kami. Ketika kami bertamu, ya Allah, jadilah Engkau sebagai tuan rumah hingga kami bertamu kepadamu. Dan ketika kami menerima tamu-tamu, ya Allah, jadikanlah tamu-tamu itu adalah tajalli dari kehadiranmu hingga kami semata-mata menerima Engkau belaka. Nah, kalau sudah seperti itu orientasinya, mengerjakan apa saja sudah tidak berhadapan, sudah tidak lagi tergiur oleh iming-iming pahala, tak tergiur oleh iming-iming keberuntungan dunia dan akhirat. Itu ikhlas yang lebih tinggi. Ada ikhlas yang lebih tinggi lagi. Yang terakhir tuh ikhlasnya para nabi, para wali ya. Yaitu ketika orang mengerjakan kebaikan, orang ini terbebaskan dari keterlibatan dirinya sendiri. Orang mengerjakan kebaikan, orang menyaksikan Allah pada pekerjaan kebaikan itu. Orang mulai mengakui, iktiraf bahwa al-fa'ilul hakiki wallah, yang berbuat secara hakiki setiap kebaikan itu Allah pelakunya, sebenarnya Allah, nggak ada yang lain-lain. Orang mengerjakan apa kebaikan, Gusti Allah. Orang itu semata dipakai oleh Allah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Ikhlas tertinggi. Ketika orang sudah mulai musyahadah, menyaksikan keterlibatan Allah pada dirinya sendiri. Ada dua macam ayat. Yang pertama, wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba saksikan dirimu sendiri, apa kalian tidak bisa menyaksikan? Maksudnya, saksikanlah kehadiranku pada dirimu. Saksikanlah peran-peranku pada dirimu, saksikanlah keterlibatanku pada dirimu. Afala tubsirun. Jadi Allah menuntut kita menyaksikan kehadirannya pada diri sendiri. Terus yang kedua, sanurihim ayatina fil afaqi. Yang kedua, akan aku perlihatkan tanda-tanda kebesaranku fil afaq, di cakrawala. Jadi ada pada diri, ada di luar diri. Allah tampil dan berperan lewat diri, Allah tampil dan berperan lewat luar diri. Bukankah kalau demikian segala-galanya ini adalah Allah? Allah berpendar di mana-mana. Yang satu mewujud dalam ketak terhinggaan, yang tanpa warna mewujud dalam warna-warna yang beraneka ragam. Engkau satu, ya Allah, muncul dalam ketak terhinggaan. Dan ketika kutatap ketak terhinggaan itu, ternyata wujudnya adalah satu. Nah, kalau sampai di makom ini, orang itu gunung sudah, gunung. Allah Ta'ala menghindarkan malapetaka karena memang ada orang seperti ini. Jadi kita itu berhutang banyak sama orang-orang yang dekat kepada Gusti Allah, yang andaikan tidak ada mereka, udah waktunya hancur memang.
Jadi kalau sudah orang-orang gak genah, orang-orang gak beres itu memang selayaknya dibanting. Cuman karena di situ ada orang yang mendekat kepada Allah, ada yang hatinya terus menerus tertegun kepada Gusti Allah, ada orang yang ruhnya menyaksikan Gusti Allah, maka sesungguhnya karena keberadaan mereka dunia ini masih bisa berlangsung hingga hari ini. Betapa banyak hutang jasa kita kepada para nabi, betapa banyak hutang jasa kita kepada para wali. Yurudul maqam, yang disebut dengan gunung itu adalah maqam. Jadi ada dua hal ya dalam dunia sufi itu, satu disebut maqam, yang satu disebut hal. Kalau maqam itu orang sudah given, orang itu sudah tercetak, orang itu sudah kukuh di maqam tertentu itu. Misalnya kukuh di makom hamdalah, kukuh di makom tawakal, itu sudah kukuh, itu namanya makom. Sementara kalau hal atau ahwal itu ya, itu adalah inspirasi spiritual atau kondisi rohani yang sifatnya tidak terus menerus. Misalnya ya, kita merasakan betapa sangat nikmat sekali merasakan dekat dengan Allah, tapi tidak berapa lama kok hilang ya, kok tidak bisa terus menerus. Nah, yang tidak terus menerus seperti itu disebut hal. Nah, yang disebut dengan gunung di sini al-watadu tsabit ya, pasak yang kukuh itu, paku yang kukuh itu adalah makom. Jadi karena itu kalau orang makomnya hamdalah tadi kena bencana saja alhamdulillah dia, alhamdulillah, kena bencana, apalagi memang mendapatkan kenikmatan ya alhamdulillah, seluruh kondisinya alhamdulillah. Ini ya, orang di makom seperti ini akan menyaksikan Allah terpuji dalam keadaan apa saja. Ya Allah, andaikan seluruh isi bumi ini ingkar dan kufur kepadamu, engkau tetap terpuji. Andaikan seluruh dunia ini muncul sebagai padang api yang berkobar-kobar dan di mana-mana penderitaan, engkau tetap terpuji. Andaikan seluruh yang ada ini menjelma sebagai neraka, engkau pun juga terpuji. Andaikan semua orang menjadi pelacur, engkau tetap terpuji. Ini kalau orang sampai di makom hamdalah secara given itu begitu, menyaksikan Allah yang terpuji dalam setiap keadaan. Karena itu dia tidak bisa mengucapkan yang lain. Jadi apa-apa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang lain-lain. Jadi hatinya itu lebih luas dibandingkan alam semesta. Hatinya bahkan lebih luas dibandingkan dengan akhirat. Jadi itu hebat manusia itu ya. Kalau sudah dekat kepada Allah Ta'ala, hatinya yang seolah-olah mikrokosmos itu ternyata menjadi makrokosmos dan menampung segala yang ada. Kata Syekh Abu Yazid Bustami begini, andaikan arsy-nya Allah jatuh ke dalam hatiku, andaikan singgasana Tuhanku itu jatuh ke dalam hatiku, hatiku masih sangat luas untuk bisa menampung apa saja yang ada. Jadi ini hebat. Itu yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya, ma wasa'ani ardi wala samai, bumi dan langit tidak bisa menampungku. Jadi terlalu ringkih langit dan bumi untuk bisa menampung Allah. Terlalu ringkih, terlalu sempit, terlalu tak berdaya. Walakin yasa'uni qalbu abdil mu'min, tapi hati hambaku yang betul-betul beriman, tahqiq dalam beriman, dia sanggup menampungku. Ini lebih luas ya. Jadi Nabi kita itu makrokosmos, itu alam semesta tenggelam dalam diri Nabi loh. Kalau cuma samudra di alam raya ini tenggelam di hati para wali, seperti setetes embun di pagi hari, nggak ada apa-apanya. Jadi jangan terlalu hebat memandang alam ini. Banyak yang lebih hebat. Kekasih-kasih Allah Ta'ala bisa menampung segala-galanya. Rahasia-rahasia Allah tertampung di hati para kekasih Allah yang tak akan pernah bisa tertampung di hati alam raya. Betapa sesungguhnya Allah itu adalah panorama yang keindahannya tidak akan pernah selesai untuk dibaca dan dinikmati. Karena itu kalau Maulana Rumi, ya Allah,
Kadang ku sebut engkau sebagai kebun katanya. Kadang ku sebut engkau sebagai purnama. Kadang ku sebut engkau sebagai senja. Kadang ku panggil engkau sebagai pantai. Ku panggil engkau ya Allah dengan sebutan apa saja yang terindah, dan itu tidak mewakili kemahaindahanmu. Ku panggil engkau sebagai halilintar, tetap indah engkau ternyata. Ku panggil engkau sebagai guntur, tetap indah engkau ternyata. Ku panggil engkau sebagai penderitaan, tetap indah engkau ternyata. Ketika orang ini merasakan dan menarik kesimpulan, ya Allah, engkau tidak saja sebagai sumber karunia, engkau jua yang merupakan sumber malapetaka. Tetap aja malapetaka keindahan itu sendiri. Jadi kalau sampai hidup ini kontradiktif itu ya, ada sedih, ada senang, tangis, tawan semacamnya, itu paling permukaan itu. Selamilah kepada samudra terdalam, maka sesungguhnya tangis dan senyuman itu adalah tipuan belaka. Jadi kalau orang isi hidupnya tangis dan senyuman, itu seperti pingpong, dipingpong oleh keadaan hidupnya sendiri. Kasih ini senyum, diambil itunya nangis, kan anak kecil ya. Kasih mobil-mobilan senyum, ambil lagi nangis. Hanya ketika orang memiliki Allah, dia tidak akan pernah merasa kehilangan dan tidak akan melonjak-lonjak karena mendapatkan apapun yang lain. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak berputus asa karena kehilangan sesuatu, dan kau tidak melonjak-lonjak kegirangan karena mendapatkan sesuatu. Segala sesuatu boleh datang, boleh pergi, tidak pernah dihiraukan oleh orang-orang yang sudah mabuk dan cinta kepada Allah Ta'ala. Silakan datang, silakan pergi. Enak. Dalam hidup ini memang nggak ada yang lebih enak dibandingkan dekat dengan Allah. Nggak ada yang lebih enak. Kalau diyakini ada yang lebih enak, itu hanya karena belum mengalami. Dulu orang Bali ya, orang Bali itu kalau menyebut tempat yang jauh, orang Bali dulu itu sering lempar-lemparan batu mana yang lebih jauh. Ketika dia melempar batu, bilang, aku sampai di Jawa katanya. Jadi nggak tahu bahwa di baratnya Jawa itu ada yang lain gitu ya. Jadi waktu itu Jawa sudah terjauh ya, coba waktu itu sudah membayangkan Sumatera, dia bilang Sumatera. Kalau waktu itu dia membayangkan Mekah, dia bilang Mekah, dan semacamnya. Wa idza nusiba ilaiha ats-tsabat wad-dawam falitawaliha la ghaira 'alal qulub. Jadi ketika al-manazirul ula itu, panorama keilahian yang indah itu senantiasa dihuni oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pasti dialami oleh hati orang yang suci, yang bersih. Jadi enak ya ketika sampai kepada makom rohani secara sempurna. Itu kenikmatan tak terkira-kira. Orang sampai di ikhlas, itu tidak akan pernah bisa ditukar dengan apapun. Orang sampai di tawakal, tidak akan pernah bisa ditukar dengan apapun. Kalau tawakalnya Nabi kita itu ya, disebutkan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, itu watak Nabi kita, akhlak Nabi kita. Itu disebutkan tawakalnya Nabi kita itu disebutkan ma iddakhara sallallahu alaihi wasallam liyaumi ghadin qad. Nabi itu tidak pernah menyimpan apapun untuk hari besok, jadi harus habis malam ini. Apakah itu uang atau makanan? Ini sesuatu yang sangat sulit untuk ditiru oleh kita umatnya ya. Apa ada yang berani? Itu kelasnya Abu Bakar Siddiq mungkin ya. Jadi coba, wong kita itu umat Nabi rata-rata tentram kalau tabungannya banyak kok. Kalau Nabi itu nggak tentram kalau ada yang ditabung, nggak tentram. Ini cuman menghambat perjalanan rohaniku saja. Cari Nabi, cari orang untuk disedekahkan. Setelah habis semuanya baru plong menghadap kepada Allah Ta'ala untuk tidur. Plong, bismikallahumma ahya bismika amat, plong. Kalau masih ada sesuatu, waduh, jangan-jangan
nafasku keburu habis dan sesuatu itu belum dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau gampang-gampang kita bilang bid'ah itu, kalau enggak ikut ini sebenarnya bid'ah juga. Kalau enggak ikut tawakal ya Nabi. Jadi siapa yang enggak bid'ah? Semua orang bid'ah di dunia ini. Kalau betul-betul harus cocok dengan Nabi lahir dan batin, enggak ada orang yang cocok dengan Nabi lahir batin itu, enggak ada. Kita cuma meraba-raba, kita mencoba untuk bisa menggapai secuil dari wangi rohani Nabi kita. Atarahum salimu amtarahum malaku atara, adakah kau melihathum kepada mereka al-manadir olah salimu selamat mereka, amtara atau melihat kahum kepada al-manadir olah halaku hancur mereka. Yang disebut hancurnya panorama keilahian itu apa? Panorama keilahian itu disebut hancur kalau sudah tidak ada peminatnya lagi. Misalnya ya, maqamat di dalam tasawuf misalnya sudah tidak ada peminatnya, misalnya maqam taubat misalnya sudah tidak ada peminatnya, tidak ada orang yang betul-betul mau bertaubat, membebaskan diri dari segala sesuatu yang lain, itu tidak ada. Maka itulah hancurnya maqam taubat. Kenapa? Sudah tidak laku. Kita disebutkan ini, kalau di sini disebutkan, apakah engkau melihat mereka panorama keilahian itu selamat atau hancur? Kalau selamat berarti di situ masih ada peminatnya. Jadi ada 9 maqam di dalam tasawuf itu yang diawali dengan taubat itu ya. Nah, taubat itu dihuni oleh seseorang tidak terutama dengan ungkapan astagfirullahaladzim, bukan. Karena itu kalau Rabbi Adawiyah, ya Allah, saya mohon ampun kepadamu dari tidak seriusnya saya mohon ampun kepadamu. Jadi ternyata taubat itu, istighfar itu perlu diistighfari pula. Siapa tahu main-main itu loh, pratenanan. Buktinya apa? Buktinya sering kepergok lagi, terperosok lagi kepada dosa yang diulang-ulang. Jadi bukankah sesungguhnya kadang di antara kita itu langganan dosa-dosa tertentu itu ya. Jadi kita ingin untuk mengulang-ulang lagi. Buka macam-macam, buka gambar-gambar kemarin tutup. Kok kayaknya pengen dibuka lagi. Jadi itu dosa nikmat yang sudah kadung diulang-ulang. Nah, itu lebih sulit bertaubatnya itu kalau sudah enak itu. Sebab kita sudah bersekongkol tuh. Min haitsu ya manazir la wujuda la illa bi wujudin nazir. Panorama itu disebut ada karena ada yang menikmati. Ketika yang menikmati itu sudah minggir, sudah tidak ada lagi, panorama sama dengan tidak ada. Sama, makom itu ada karena ada yang bermukim. Kalau yang bermukim tidak ada, makom itu pun juga tidak ada. Jadi taubat disebut ada, ikhlas tawakal disebut ada, hub atau cinta disebut ada, itu kalau ada orang yang mengalami di situ. Kalau yang mengalami sudah tidak ada, maka sama saja. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, akan datang suatu zaman di mana Al-Quran tinggal tulisannya. Ya kan? Artinya apa? Sudah nggak ada pengamalnya. Jangankan pengamalnya, yang membaca aja makin kurang. Sudah nggak ada pengamalnya. Akan datang suatu zaman ketika masjid itu kosong melompong. Jadi kan akan ada suatu zaman ketika Islam tinggal nama. Nah, itu. Jadi maksudnya itu sudah hancur, itu sebenarnya sudah hancur. Hara albabul hawa fil hawa wartabaku hara. Bingung arbabul hawa, siapa orang-orang yang memiliki cinta fil hawa, tentang cinta itu, wartabaku, dan kacau mereka. Jadi ingin rasanya sepenuh-penuhnya jatuh cinta kepada Allah Ta'ala, melebihi jatuh cinta kepada apapun yang lain-lain, sehingga Allah bisa disaksikan di mana-mana seperti kekasih yang berpendar di mana-mana. Enak. Lamma kana al-hawa yutalab bi syai'in naqidi hara sahibu wartabakah. Kenapa arbabul hawa, orang-orang yang memiliki cinta itu kok kacau gitu ya?
Karena dia dihadapkan kepada dua hal yang bertentangan sekaligus kadang-kadang. Contoh, seorang pencinta pasti ingin dekat kepada kekasih, tapi kekasih itu menguji kesetiaan, menguji kesungguhan. Dia bilang, pergi engkau, katanya. Satu sisi ingin mendekat kepada kasih, di sisi lain wajib tunduk kepada kata-kata kekasih. Nah, karena itu menjadi ambigu, menjadi kacau tidak karuan. Sangat takut untuk menentang perintah kekasih, di saat yang bersamaan ingin mendekat kepada kekasih. Ini ya, pernah dibikin agak bingung Nabi kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam rangka tasyrik. Dulu Zaid bin Harithah itu menikahi Zainab binti Jahsyin ya. Menikahi Zainab binti Jahsyin. Sementara Zaid bin Harithah ini anak angkat Nabi. Dulu pernah Nabi itu menyebutnya Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian muncul ayat yang memberikan kritik. Ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka itu dengan disandarkan kepada bapak-bapak mereka. Jadi kalau bapaknya itu Harithah, ya panggil Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Akhirnya dirubah jadi Zaid bin Harithah. Nah, ini kan menikahi Zainab binti Jahsyin ini. Zainab binti Jahsyin ini masih sepupu Nabi sendiri. Nah, karena selama berumah tangga ini seringkali tidak cocok Zaid ini dengan Zainab, rupanya itu memang diskenario sama Gusti Allah Ta'ala loh. Nah, falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha, itu kata sebuah ayat. Setelah Zaid merasa sudah selesai, sudah berakhir semestinya pernikahannya dengan Zainab, zawajnakaha, maka kunikahkan engkau Muhammad terhadap itu Zainab. Karena itu Zainab itu walaupun tidak begitu cantik, tapi dia paling bangga. Kenapa? Dia bilang, nah, kalau kalian istri Nabi yang lain, Aisyah, Hafsah, katanya kan, dinikahkan sama bapak-bapak kalian. Nah, kalau saya langsung Allah ya, ada ayatnya. Jadi karena itu paling bangga Zainab, kan langsung dinikahkan dari balik langit ke-7. Zawajnakaha. Ya. Nah, ini sangat terpukul Nabi ini. Kenapa? Nabi itu berpikiran, waduh gimana ini, masa pagar makan tanaman ya, aku kok mau dijodohkan sama Zainab, mantan istri dari anak angkatku sendiri. Nah, coba ya lah, tradisi Jawa atau tradisi di mana di Indonesia, kan gak enak aja toh. Saya punya anak angkat, sudah tak lamarkan istrinya, jalan istrinya itu tak lamarkan, terus sudah nikah, terus kemudian bercerai, masa saya yang maju, kan gak enak. Orang-orang pasti bilang begitu, pasti bilang komentar yang gak enak. Nah, Nabi itu sudah merasa tidak enak, tapi karena keperluan tasyrik, keperluan syariat, dan juga merupakan ujian terhadap kecintaan Nabi kepada Allah ketimbang merasa tidak enak itu, akhirnya tidak boleh tidak, pilihan satu-satunya berpihak kepada Allah Ta'ala. Jadi karena itu perasaan tidak enak itu harus dikalahkan. Kalau ada yang lebih argumentatif secara rohani, perasaan tidak enak ini, Nabi juga mengalami itu, mengalahkan perasaan tidak enak. Nah, itu ya, arbabul hawa. Orang-orang yang memiliki cinta berhadapan dengan persoalan dalam cinta itu sendiri, bahkan bertentangan. Dua hal itu bertentangan. Satunya, cinta itu mengajak untuk berdekatan dengan kekasih dan tak terpisah walaupun sedetik. Yang satunya lagi kadang kekasih justru menguji dengan perintah-perintah yang tidak mendekat kepada hadiratnya. Karena itu faidza aradal hajrah faqabtul muhibbu sahibul hawa bin naqidain. Kalau kekasih menghendaki untuk mengusir si pecinta ini berhadapan dengan dua keadaan yang tidak mengenakkan. Tidak dilaksanakan perintahnya enggak enak, masa tidak tunduk kepada kekasih. Sementara dilaksanakan justru semakin jauh. Itu enggak enak juga, pahit. Nah, itu berarti bahwa cinta
kalau dalam perspektifnya burdahnya Imam Busiri itu memang penyakit. Tapi orang yang kena penyakit cinta itu walada ibun hasimi, tidak ingin sembuh selamanya. Jadi ada rasa sakit yang enak itu ada. Itu sakitnya cinta. Hanya orang yang mengalami tahu ini sakitnya cinta itu seperti apa. Jadi ada penyakit yang ketika hinggap pada seorang, orang itu berdoa, semoga tidak pernah sembuh aku selamanya. Kenapa? Karena obatnya adalah penyakit itu sendiri. Sementara penyakit itu sendiri adalah obatnya. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Na'am ya. Sara taifu man ahwa, memang melintas bayang-bayang orang yang aku cintai. Fa'arraqani, maka membuatku tidak bisa tidur sepanjang malam. Bayang-bayang yang melintas, gak bisa tidur sepanjang malam. Betul-betul panas cinta itu ya, membuat tidak bisa tidur. Jadi kalau orang ngantukan itu gak bakat untuk bercinta. Ngantuk, gak bakat. Masa ngapelin kekasih malam minggu terkantuk-kantuk di ruang tamu, itu harus diusir ya. Karena itu tidak punya cinta. Orang punya cinta itu pasti jauh dari kantuk. Jadi gini, tegar terus pecinta. Sebab cinta itu memiliki energi berlipat-lipat dibandingkan dengan apapun yang lain. Wal hubbu ya'tadul ladzat bil alami. Cinta itu memang menukar segala kenikmatan dengan penderitaan. Tapi itulah penderitaan paling transenden. Enak kalau penderitaan tapi transenden, penderitaan tapi sifatnya keilahian, enak. Itulah sebabnya kenapa Nabi Ayub itu sakit 20 tahun, selama 20 tahun tidak pernah berdoa untuk sembuh. Tidak pernah berdoa untuk sembuh. Kenapa? Itu bagian dari permainan cinta dengan Allah Ta'ala. Tidak pernah berdoa. Tanya sama umatnya, jenengan kan Nabi toh, Nabi Ayub, kalau berdoa kan pasti terkabul, kok nggak berdoa untuk sembuh katanya. Nabi Ayub bilang, belum ada perintah untuk berdoa agar sembuh. Jadi nunggu perintah itu. Jadi kalau seorang kekasih perintah kepada pecintanya, lompat, pasti melompat dia. Kalau masih pikir-pikir, itu belum kekasih. Itu Syekh Dinun Al-Misri itu punya dua santri, sama-sama Ahmad ya. Ahmad senior, Ahmad junior. Ahmad yang senior ini sudah berpuluh tahun mengabdi kepada Dinun Al-Misri. Ahmad yang senior masih baru beberapa hari, tapi ternyata yang junior ini lebih merebut hatinya Syekh Dinun, sehingga kalah disayang Ahmad yang senior ini. Santri-santri yang lain tuh protes, guru katanya, Ahmad yang sudah tua ini sudah berpuluh tahun mengabdi kepada jenengan, kenapa lebih disepelekan ketimbang Ahmad yang baru kemarin ada di sini? Oh, kau pengen tahu jawabanku? Sebaiknya saya tidak jawab dengan kata-kata, langsung kita praktekkan. Ayo kita buktikan bersama-sama. Dua Ahmad akan saya panggil. Ahmad yang besar, Ahmad senior. Iya guru. Kau lihat ya, di depan rumah itu ada seekor unta sedang berbaring. Iya. Saya minta tolong Mat, itu diangkat ke atas genting. Oh mohon maaf, nggak kuat. Mohon maaf, nggak kuat. Wah itu besar unta itu, bukan kapasitas saya untuk mengangkat unta. Oh ya udah, duduk ya. Ahmad yang kecil sini. Ada apa guru? Saya minta tolong unta itu diangkat ke genting. Berangkat Ahmad kecil tuh, dengan segenap tenaga diangkatnya, walaupun tidak terangkat unta itu, tapi dia nggak terangkat. Sudah cukup katanya. Terus Dinun tanya kepada santri-santrinya, mana yang lebih setia kepadaku? Yang kecil atau yang besar? Yang besar pakai alasan, yang kecil walaupun tidak masuk di akal dikerjakan. Jadi yang namanya perintah itu tidak harus masuk akal. Karena itu dalam hadis qudsi disebutkan, ketika turun perintahku kepadamu, jangan diukur dengan akalmu, kerjakan walaupun tidak pernah masuk di akalmu. Nah itu kan, itu tanda kesetiaan kan begitu. Bukankah kau juga begitu kepada hamba-hambamu katanya kan? Kau menginginkan sesuatu yang kau kehendaki dilakukan oleh hambamu toh katanya. Kau menginginkan hambamu itu tidak pelin-pelan, tidak membalelo, tidak membangkang. Begitu juga aku katanya. Ingin apapun yang kuperintahkan kerjakan. Perkara sanggup atau tidak sanggup itu perkara lain, kerjakan.
Nah, adanya rasa bingung yang seperti ini yang membuat Nabi justru mempertegas doanya, Rabbi zidni tahayyuran, ya Allah tambahkanlah kepadaku rasa bingung yang sangat asing dan nikmat itu. Jadi terbingung-bingung. Kenapa? Karena Allah itu datang lewat berbagai macam arah yang bahkan berlawanan. Ketika Nabi menengok surga, menemukan Allah di surga. Ketika Nabi menengok neraka, menemukan Allah Ta'ala pula di neraka itu. Karena itu ya, ada yang disebut dengan al-hikmatul majhulah, hikmah yang sama sekali tidak disingkapkan oleh Nabi. Contoh begini, Nabi itu pernah berjalan-jalan di gang-gang kampung di Madinah, ketemu dengan seorang perempuan yang sudah tua. Seorang perempuan itu bilang, ya Rasulullah, betapa ingin saya engkau bisa sejenak saja mampir di rumah saya untuk membarokai saya dan rumah saya. Perempuan ngajak seperti itu, Nabi yang pemurah hatinya bilang, ya nih saya akan ke sana. Langsung saja diajak itu langsung. Jadi ketemu di jalan tuh diajak langsung, nggak bilang kemudian kok bikin undangan dulu atau bu kau datang ke rumah yang sopan, enggak. Langsung diajak di jalan langsung mau Nabi itu. Jadi kita itu tidak perlu jual mahal sebenarnya. Toh juga memang tidak ada harganya. Langsung nyampe di rumah si perempuan tua ini, si nenek ini tuh, di situ ada api berkobar-kobar. Di dalam rumahnya itu ada api berkobar-kobar. Di sekeliling api itu anak cucunya si nenek ini loh lagi berkejar-kejaran di sekitar api itu loh, berkejar-kejaran, seneng seperti anak-anak pramuka bermain di sekitar api unggun. Nenek ini kemudian tanya, Rasulullah katanya, apakah aku lebih belas kepada anak-anakku atau Allah kepada hamba-hambanya? Mana yang lebih belas katanya? Dan Nabi jawab, ya pasti Allah lebih belas kepada hamba-hambanya, sebab Allah itu Arhamur Rahimin. Satu pertanyaan lagi Rasulullah, ya silakan. Apa jenengan kira saya ini tega melemparkan anak saya ke kobaran api ini katanya, bukan api neraka, ke api ini? Diam Rasulullah. Hakadza uhiya ilayya, jawabannya demikianlah sudah diwahyukan kepadaku. Kan kalau misalnya ya Rasulullah menjawab misalnya, ya jenengan nih kan pasti enggak tega melemparkan anak-anak jenengan, cucu-cucunya kepada api ini. Nah kan kalau ditanya, kalau saya saja tidak tega, apa Allah kok tega masukkan ke neraka, kayak gimana coba? Ini yang disebut dengan al-hikmatul majhulah lah ya. Jadi Rasulullah sendiri mengalami, tapi ketika dijelaskan tak mungkin bisa tertampung di akal umatnya. Maka ada kemudian di antara para aulia yang dikasih rahasia-rahasia, di antaranya adalah Syekh Ibrahim bin Abdul Karim Al-Jili yang menulis kitab Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awakhir wal Awail. Dia bilang di neraka itu ada orang yang lebih mulia dibandingkan dengan kebanyakan orang di surga. Kenapa kok seperti itu katanya? Li'annahu mahallu nadhrillah finnar. Karena orang ini menjadi fokus perhatian Allah Ta'ala di neraka, jadi semacam ketuanya gitu ya. Nah ini kata Syekh Abdul Qadir Jili lebih mulia ketimbang orang kebanyakan di surga. Kenapa? Karena orang ini bisa berkomunikasi dengan Allah Ta'ala dalam suasana panasnya neraka. Jadi orang ini nikmat berkomunikasi hingga azab dan kesengsaraan neraka itu tidak dirasakan. Bukankah kalau orang ketemu Allah di mana-mana akan hilang segala penderitaan? Karena itu kalau para sufi bilang, ya Allah, andaikan aku masuk surga dan terhalang untuk menatap wajahmu, maka aku tolak surga. Dan andaikan kau ceburkan aku di neraka, engkau memberikan kesempatan kepadaku untuk bercumbu rayu di situ, maka aku pinta neraka kepadamu. Berarti apa? Surga paling surga adalah dekat dengan Allah, neraka paling neraka itu adalah jauh dari Allah. Jadi kalau di dunia ini kita jauh, lalai dari Allah Ta'ala, itu sudah neraka, nggak nunggu di akhirat. Tapi kalau dunia ini sudah kita senang berdekat-dekat dengan Allah, itu sudah surga, tidak usah nunggu di akhirat. Ini disebut dengan jannatan, dua surga, surga dunia, surga akhirat. Itu yang disebut hairah ya, atau kebingungan. Fahadhihi al-hairah allati lazimat hawa
Wattasafa bi kullu man ittasafa bil hawa. Nah, ini yang disebut dengan kebingungan itulah. Nabi kita itu kan Habibullah, kekasih Allah. Kekasih Allah Ta'ala. Pastilah juga orang yang paling mencintai Allah. Maka pasti pula rasa kebingungan yang transenden itu paling besar dirasakan oleh beliau. Oh, Nabi itu tahu kok sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab itu gak akan masuk Islam. Tahu. Tidak tahu. Tapi tetap diperintah sama Gusti Allah. Cobalah ajak Muhammad, katanya. Nabi yang tahu tidak akan ada hasilnya berangkat juga kok. Padahal sudah tahu gak ada hasilnya. Itu kan sulit kita kerjakan toh. Kita misal tahu bisnis ini pasti hancur, tapi kok dikerjakan juga, sulit. Kita itu kalau sudah tahu nggak mungkin berangkat ke sana. Nabi itu sudah tahu siapa mau menerima petunjuknya, siapa tidak. Tapi kepada orang yang jelas tidak akan menerima petunjuknya, tetap saja Nabi datang. Kenapa? Disuruh kekasihnya. Jadi walaupun nggak ada hasilnya. Jadi itulah, ada bisnis yang tidak ada hasilnya, tapi mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Apa itu? Perjumpaan dengan kekasih. Jadi kalau disuruh Allah Ta'ala untuk dagang, padahal itu pasti hancur, tapi yang nyuruh Gusti Allah, kerjakan. Hancur itu akan mengantarkan kepada kemesraan. Jadi kalau hancur mengantarkan kepada kemesraan, maka kita harus berterima kasih dengan adanya kehancuran itu. Ada seorang guru rohani di Pati, di Jawa Tengah ya. Itu setiap hari Jumat itu ziarah ke kubur yang tidak dikenal. Jadi habis ziarah orang tuanya, ke guru-gurunya, terus terakhir ziarah kepada orang yang tidak dikenal. Ketika santri-santrinya tanya, guru itu kuburnya siapa, katanya? Itu kuburnya guru saya. Ah, kalau begitu juga kuburnya guru kami. Oh bukan, khusus guru saya, katanya. Lah kok bisa begitu toh guru, katanya? Ya bisa, apa yang tidak bisa di dunia ini. Lah terus kok jadi guru, terus ngajarkan apa itu? Khusus guru jenengan. Memang tidak pernah ngajarkan apa, karena memang tidak memiliki ilmu apapun orang itu. Makin bingung santri-santrinya, ini gimana disebut guru nggak punya ilmu namanya. Nggak usah bingung, kata si gurunya ini. Suatu saat orang yang saya ziarahi terakhir setiap hari Jumat itu adalah suatu saat tanpa adanya alasan yang jelas, dia megang parang dan mengejar aku, mau membunuh aku. Tak parang kamu ya, mau dikejar, lari ini, si guru lari. Akhirnya karena dikejar, lari terus dikejar, tempat perlindungan satu-satunya masjid, ke situ banyak orang, ke masjid untuk menyelamatkan diri. Nah, karena ke masjid dia nggak enak kalau nggak sholat, maka sholat biar bisa merasakan kebersamaan dengan orang-orang di situ. Sholat terpaksa. Ternyata dari sholat terpaksa itu hatinya ditarik oleh Allah Ta'ala untuk senang kepada Allah Ta'ala, untuk jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Bukankah sesungguhnya yang ngirim orang gila ini Gusti Allah? Gitu? Jadi Gusti Allah ngasih perintah secara tidak langsung, kau kejar orang itu, kau bawa parang, bilang saja tak parang kamu, maka orang ini bergerak sesuai dengan perintahnya toh. Yang diburu ini kemudian lari ke masjid untuk pertama kali sholat. Kemudian ternyata sholat yang semula tidak ikhlas itu ternyata kemudian menjadi sarana untuk mendapatkan kemurahan Allah Ta'ala berupa nikmat rohani. Akhirnya orang ini betul-betul mendekat kepada Allah Ta'ala. Nah, kata orang ini kemudian yang kemudian menjadi guru rohani, kalau begitu bukankah orang gila tadi yang pegang parang itu adalah guruku? Jadi untung kalau mahasiswa pacaran di kampus digebuk satpam, kemudian muncul pertobatan, astagfirullah, astagfirullah, malu kepada keluarga, ternyata menjadi istighfar yang benaran, pertobatan yang beneran. Apa tidak harus bawa oleh-oleh yang banyak ke tempatnya satpam itu? Karena sudah diantarkan dengan cara yang tidak enak. Terserah Gusti Allah dengan cara seperti apa akan mengantarkan orang kepada kedewasaan rohani. Wal hawa indana ibaratnya an suqudil habbi fil qalbi. Yang disebut dengan hawa ini kan macam-macam ya. Hawa itu artinya cinta. Terus hub itu juga artinya cinta. Wud artinya cinta. Isyq itu artinya cinta. Cuman bahasa Indonesia ini kekurangan kosakata. Nah, jadi sehingga 4 kata bahasa Arab itu diartikan sama cinta gitu loh, kan berarti miskin sebenarnya. Dalam hal-hal tertentu bahasa Indonesia miskin, dalam hal-hal yang lain juga kaya saya kira. Yang disebut dengan hawa yang artinya cinta apa? Ibaratun an suqutil habbi fil qalbi, yaitu bersemayamnya cinta di hati pada awal mula, itu hawa namanya. Jadi kalau pertama-tama
ada rasa gandrung, senang kepada sesuatu, itu hawa. Fa idza lam yusyariku amrun akhar wa khulusulahu wa safa sumyahban. Ketika sudah tidak ada tandingan apapun dalam hati kecuali cinta kepada sesuatu itu, dan cinta itu sudah mulai berjernih, mulai murni, artinya apa? Sudah tidak ada pamrih. Jangan raktir pacarnya, sudah enggak ini lagi, enggak hitung-hitungan. Kalau suatu saat tidak jadi, enggak masalah, enggak dihitung-hitung. Tapi kalau masih dihitung-hitung, wah rugi aku, tak taktir ternyata kabur. Itu kan, itu enggak masuk hub, itu enggak masuk hub, itu masuk hawa. Kalau hub itu sudah enggak pakai hitung-hitungan. Fa'idha thabata sumya wudan. Kalau sudah kukuh dalam hati, namanya wud. Kalau sudah kukuh dalam hati, namanya wud. Fa'idha anaqal qalbul asya' wal khawatir lam yabqa fi syai'un illa ta'alluqal qalbi sumya ishqan. Jadi kalau sudah memeluk hati, mencengkeram hati sekuat-kuatnya, seluruh jiwa, seluruh sukma, ruh itu semuanya dicengkram oleh adanya keinginan yang kuat itu namanya isyik. Jadi isyik itu tertinggi, asyik maksuk itu. Nah pertanyaannya kalau begitu, lah kenapa kok Nabi itu sebutannya Habibullah, kok tidak Asyikullah ya? Nah, itu Nabi disebut Habibullah ya, disebut Habibullah, itu diletakkan di situ agar bisa menjadi teladan bagi umatnya. Sebab untuk disebut Isyikullah begitu sulitnya, begitu sulitnya. Nabi sudah melampaui segala-galanya, walaupun di situ sebutannya Habibullah. Nah, isyik itu minal isyki. Apa isyik itu? Al-lablab al-mutasyawwikah, yaitu bunga bakung yang berduri. Jadi memang cinta itu wajib ada durinya. Kalau nggak ada durinya bukan cinta. Jadi harus ada ngeri-ngerinya itu loh. Ada ngeri-ngerinya. Coba betapa cinta para nabi kepada Allah, kan ngeri-ngeri semua itu kan. Cintanya Nabi Yunus kepada Allah harus dibuktikan dengan dilemparkan ke lautan untuk kemudian ditelan oleh ikan. Cintanya Nabi kita kepada Gusti Allah Ta'ala harus diuji dengan apa? Diusir di kampung halamannya sendiri. Jadi kan betul-betul menyakitkan diusir di kampung halaman itu. Ketika Nabi diusir, Nabi menoleh kepada kota Mekah itu ya. Nabi kemudian bersabda, Mekah katanya, engkau adalah tempat yang paling mulia di dunia. Andaikan tidak karena kaummu mengusirku, pasti tidak akan pernah kutinggalkan engkau Mekah. Jadi diusir itu masih bisa sempat menoleh itu. Kampungku, aku dilahirkan di situ, kampung paling menyenangkan. Karena itu sholat di Mekah, di Masjidil Haram itu menjadi sholat yang paling berkualitas, sama dengan satu rakaat di situ sama dengan 100.000 di tempat lain. Satu rakaat di Nabawi itu sama dengan 1.000 di tempat lain. Satu rakaat di Masjid Kuba itu Masjidil Aqsa, satu rakaat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 di tempat lain. Jadi cinta itu memang ada durinya ya. Jadi kekejaman cinta, kekejaman romantik itu adalah kenikmatan. Karena itu Maulana Rumi bilang, ya ilahi katanya, kejamlah kepadaku karena kekejamanmu adalah kelembutan belaka. Mantap, masuk dalam wilayah totalitas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini pengantarnya apa kitab ini ya, Tarjumanul Aswaq sudah selesai. Besok kita tahun depan kita masuk kepada isinya, itu kepada puisi-puisi, itu Asqifatun min Biladur Rum, itu seorang uskup dari negeri Romawi. Enaknya Ibnu Arabi itu bisa melintas kemana-mana idiom-idiomnya itu, ke gereja macam-macam itu. Kenapa? Segala-galanya sudah berpendar-pendar menjadi Allah Ta'ala, kehadirannya. Bahkan kerikil pun terasa memiliki ruh di hadapan orang yang sudah akrab dengan Allah Ta'ala. Ada yang mau didialogkan? Ya silakan.
merupakan suatu hal yang memang dalam di cuaca pemberian itu memang dan mungkin di antara makom yang ada itu yang tertinggi yang bisa. Kalau yang tertinggi ya kutub itu. Kutub itu satu di dunia. Setiap kali wafat ada gantinya. Di bawah kutub persis itu ada imamani, yaitu dua waliullah pendamping wali kutub kanan dan kiri. Jadi kalau wali kutub itu wafat, nanti yang kiri ini naik, yang kanan pindah kiri, terus yang sebelah kanan yang kosong itu diambilkan dari wali autad. Nanti yang wali autad yang kosong diambilkan dari wali abdal. Nah, tertinggi itu kutub. Kutub itu mahlun nadrillah fil alam ya. Jadi disebut kutub itu kenapa? Karena al-qutbul ladzi yaduru alai aflakul wujud. Itu menjadi poros alam raya. Jadi kalau wali kutub itu ya, kalau mau mengadu dua gunung dua itu bisa loh. Kenapa? Segala-galanya itu diletakkan di bawah titahnya oleh Allah Ta'ala. Bahkan setetes air hujan turun itu karena izinnya. Memang dimandatkan ke situ, bukan jadi Tuhan dia ya, dimandatkan oleh Allah Ta'ala ke situ. Itu yang disebut dengan kutub. Poros yang diputari oleh seluruh alam raya. Karena itu dulu pernah ada wali kutub dari Jawa, itu naik haji di sana tetap menggunakan belangkon tradisi Jawa. Jadi orang-orang Arab itu terkagum-kagum dengan jenis kopiah yang antik gitu ya. Ini apa kan? Dalam kondisi pikiran si walinya ini, belangkonnya dipegang-pegang seret, di pinggir. Ketika dimiringin ternyata buminya miring. Belangkon ini hebat banget ya. Miring ke sini, miring juga. Wah. Itu wali kutub. Kutub itu artinya poros ya. Artinya poros. Tapi gini, tidak semua kekasih Allah Ta'ala itu terpantau oleh wali kutub. Tidak. Ada namanya wali afrad. Afrad itu dari fardun itu artinya unik ya. Wali afrad ini sengaja disembunyikan oleh Allah Ta'ala agar tak terpantau bahkan oleh wali kutub sekalipun. Jadi kan kalau wali-wali yang lain kan bisa terpantau oleh wali kutub ini kan. Ini pos-posnya di sini ini siapa saja kan ngerti. Kan itu kalau Abu Hasan Syadzili ketika jadi wali kutub mengatakan, andaikan tidak dilarang oleh syariat, saya bisa menceritakan segala kejadian dari awal mula sampai di akhirat kelak. Jadi bisa ilmunya itu semuanya sudah dicakup, ilmu seluruh alam raya ini ya, dicakup. Tidak hanya ilmu-ilmu di kampus-kampus itu, ilmu-ilmu yang di luar kampus itu. Jadi tidak. Kalau cuma hermeneutika kecil itu, filsafat kecil banget itu. Kecil banget di hadapan wali kutub, kecil banget. Ilmu masa silam, ilmu yang akan datang, ribuan tahun yang silam, ribuan tahun yang akan datang sudah dicakup. Tapi ada yang tak terjangkau itu wali afrad namanya. Begini kisahnya, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah tawaf di Mekah. Tawaf. Ketika tawaf itu beliau menyaksikan ada seorang ibu-ibu yang juga tawaf tapi dengan satu kaki. Jadi melompat-lompat, cek. Terkejut Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini perempuan tinggi sekali derajatnya katanya. Coba saya jenguk di Lauh Mahfud. Jadi karena beliau itu biasa ulang-alik ke Lauh Mahfud itu untuk menyaksikan nasibnya siapa saja itu bisa. Umurmu sekian bisa. Karena ada di situ catatannya. Nah, dia berangkat ke Lauh Mahfud itu, si perempuan itu tahu. Dia bilang si perempuan ini, walaupun kau ke Lauh Mahfud tidak akan pernah menemukan diriku di sana. Jadi nggak bisa terpantau, radarnya nggak ampuh. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, iya, memang saya tidak menemukan jenengan di sana. Sebenarnya rahasia ini gimana sih katanya? Kok jenengan itu tawaf dengan satu kaki itu gimana? Dan saya tidak menemukan pangkat jenengan itu apa? Si perempuan itu jawab, saya sebenarnya berada di rumah, anak saya masih kecil, tidur di paha saya yang sebelah katanya. Ketika anak saya tidur di paha saya yang sebelah, tumbuh rasa kangen kepada Allah Ta'ala, ingin bertawaf di rumah Allah, di Baitullah katanya kan. Maka saya berangkat dengan
paha sebelah dengan kaki sebelah, yang sebelah saya tinggalkan di rumah. Jadi kok bisa? Jangan tanya kok bisa. Allah Ta'ala tidak bisa ditanyain kok bisa, pasti bisanya. Kalau kita kan harus dioperasi dulu tuh, diamputasi pahanya yang sebelah terus tinggalkan. Itu nggak pakai begitu-begitu. Ya. Paling rendahnya para aulia itu adalah orang-orang soleh. Itu ketika Allah Ta'ala menyatakan wa huwa yatawalla salihin. Jadi kata-kata yatawalla di sini itu menunjuk kepada kewalian tingkat yang paling rendah. Allah lah yang mengurusi perkara orang-orang yang soleh itu. Jadi orang soleh, orang mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya dengan seikhlas mungkin, itu waliullah, tingkatan paling bawah. Wa huwa yatawalla salihin. Saya ada lagi. Kalau la ya'riful wali ilal wali itu ya, itu bisa tidak berlaku secara keseluruhan. Artinya kalau yang berada di bawah itu kan sulit untuk memotret yang di atas detailnya itu loh. Sulit. Dan itu ada seorang waliullah terbang di angkasa, di bawah ada yang ngelihat, aku kenal kamu katanya kan, karena memang tetangganya. Nah, yang atas bilang kamu nggak kenal aku, maksudnya nggak kenal itu nggak kenal makomnya. Jadi kenal itu maksudnya siapa namanya, di mana rumahnya ya kenal. Jadi kalau yang setara itu bisa kenal, kepada bawahnya bisa kenal, ke atasnya itu kenalnya bisa cuma tahu. Bisa cuma tahu. Sama kan? Seperti kita baca buku kemudian kita diskusi kan? Kan kita bisa mengukur, oh bacaannya orang ini sampai di sini. Oh yang ini lebih tinggi, kan bisa mengukur toh? Nah itu loh, seperti itu kira-kira. Tapi kalau yang di atasnya kan kita tidak bisa membaca. Apa mungkin dia baca di atasnya lagi, cuman karena diskusi seperti ini yang ngomong cuman sampai situ tingkatannya ya. Mungkin kalau diskusinya lebih, temanya lebih tinggi lagi, mungkin dia lebih tinggi lagi juga ngomong kan gitu. Jadi kan bisa ngukur-ngukur gitu. Udah ya. Oke, sampai jumpa, mudah-mudahan perjumpaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan barakah para aulia, barakahnya kitab-kitab yang ditulis atas nama Allah karena Allah semata-mata. Bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Alhamdulillah. Mari disantap.